Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bertemu lagi di pelajaran fisika. Hari ini di hari Kamis seperti biasa pembahasan soal-soal yang diberikan kemarin itu sebagian akan keluar di PTS. Namun hanya berbeda angka atau berbeda model soal saja. Tapi dari inti-inti soal masih sama. Kita masuk ke jawaban soal pertama. Sebutkan besaran pokok dengan satuan dan lambang satuannya. Bisa dilihat di nama besaran, satuan, dan lambangnya. Panjang, satuan internasionalnya meter, lambangnya M. Massa, kilogram, lambangnya kg. Waktu, second, lambangnya S. Suhu, Kelvin, lambangnya K. Kuat arus, ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya, kandela, CD. Jumlah zat, mol, lambang satuannya mol. Bisa dilihat di buku atau bisa cari di internet. Beberapa soal akan membahas tentang ini, tentang besaran pokok. Jadi kalau bisa dihafalkan. Lanjut ke nomor 2. Sebutkan besaran turunan dengan besaran penyusun dan lambang satuannya. Bisa dilihat seperti besaran turunan luas, yaitu dari panjang kali lebar, satuan sistemnya atau lambangnya meter kuadrat. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, meter kubik. Massa jenis itu massa bagi volume, satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan perpindahan bagi waktu, satuannya meter per second. Kecepatan bagi waktu, meter per second kuadrat. Gaya, massa kali percepatan, satuannya newton atau kilogram kali massa kali second kuadrat. Usaha yaitu gaya kali perpindahan atau joule. Kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat. Daya yaitu usaha bagi waktu atau watt. Kilogram kali meter kuadrat per second kubik. Tekanan gaya bagi luas atau pascal, satuannya newton per meter kuadrat. Untuk momentum, massa kali kecepatan, kilogram kali meter per second. Beberapa ada yang berbeda namun masih Ustaz samakan soalnya mungkin sumbernya berbeda-beda, jadi tidak apa-apa. Lanjut ke nomor 3. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, kecepatan mobil itu adalah, karena satuan internasional yang digunakan adalah meter per second, maka dari kilometer dibuat ke meter dulu, ketemu 108.000 meter. Lalu untuk 1 jam dibuat second, ketemu 3.600 second. Maka 108.000 meter per 3.600 second sama dengan 30 meter per second. Harus diingat-ingat tadi satuan internasionalnya atau satuan baku yang pertama tadi. Lanjut ke nomor 4. Hasil pengukuran panjang sebuah benda adalah 0,06709 meter. Hasil pengukuran tersebut mempunyai angka penting sebanyak. Sebelum masuk ke jawaban, perlu diingat bahwa angka penting pada bilangan desimal terlebih angka 0 ada beberapa syarat, yaitu angka 0 di belakang angka 0, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting.
kecuali diberi tanda khusus. Jadi 0 di belakang angka yang bukan 0 seperti 700 atau 800 itu kan nolnya di belakang bukan 0. Seperti 700 itu kan 0 di belakang angka 7. Itu bukan angka khusus. Bukan angka penting kecuali diberi angka khusus. Lalu angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Ini terletak di apit dua angka yang bukan 0 itu termasuk angka penting. 705, 102 itu kan 102. 0 yang diapit angka bukan 0 itu angka penting. Lalu angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. 0,75, 0 komanya yang di depan koma itu bukan angka penting. Atau 0,0085, 0,00 itu yang di depan itu bukan angka penting. Lalu angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting itu seperti 0,600. Nah, 0 di belakang 6 itu termasuk angka penting. Jadi jika ada nilai 0,6000 berarti angka pentingnya ada 4, 6 dan 0, 0-nya ada 3. Gitu. Maka dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa dari 0,06709 meter memiliki angka penting 4, yaitu 6, 7, 0 di antara 6 dan 7 atau diapit dari angka 6 dan 7 dan 9. Jadi 0 yang di depan itu tidak dibaca, cuma 0 yang diapit angka tersebut. Lalu masuk ke nomor 5. Sebuah perahu mampu bergerak dengan kecepatan 3 meter per second diarahkan membentuk sudut 60 derajat terhadap arus air. Kecepatan air sungai 5 meter per second. Berapa besar letusan perahu? Bisa dilihat dalam gambar. Untuk arah yang ke timur atau ke kanan itu adalah arah kecepatan air. Lalu yang ke atas itu kecepatan perahu. Maka dapat diketahui menggunakan rumus resultan sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos 60. Cos 60 itu setengah. Maka 3, harusnya ini 5, maaf. 3 kuadrat tambah 5 kuadrat plus 2 kali 3 kali 5 kali setengah. Temunya 9 tambah 25 tambah 15 sama dengan akar 49. Akar dari 49 adalah 7. Jadi besar resultan perahu adalah 7 meter per second. Ini beberapa ada yang salah di cos 60. Sebenarnya penjumlahannya benar. Caranya benar, cuma di cosnya itu pakai cos 9. Cos 60 tapi ketemunya bukan setengah tapi 1. Jadi ketemunya 30 nanti ketemunya akar 64, maka resultannya 8. Hanya salah di cosnya saja. Jadi untuk trigonometri seperti ini, seperti kosin itu harus perlu dihafal lagi agar tidak ada menemui kesalahan. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui dua vektor gaya F1 adalah 60 dan F2 16 Newton. Seperti arah ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berapa besar vektor lesutan dari kedua vektor tersebut? Bisa dilihat menggunakan rumus resultan seperti nomor sebelumnya tadi. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos 90. Kenapa cos 90? Dari F1 F2 itu membentuk sudut 90 derajat, atau bisa dilihat dari
Sumbu X itu kan 180. Dari sumbu X ke F2 itu membentuk sudut 30 derajat dan sumbu X ke F1 itu 60. Jika 180 dikurangi 60 dan 30 dikurangi 60 dan dikurangi 30, maka ketemu sudut F1 F2 itu 90. Cos 90 itu 0. Maka akar 20 kuadrat plus 16 kuadrat plus 2 kali 20 kali 16 kali 0 ketemu akar 400 plus 256. Ketemu akar 256. Maka resultannya 25,6 Newton. Atau jika ini menggunakan desimal, jika menggunakan akar ketemunya nanti 4 akar 41 Newton. Sama saja. Jadi besar letusan perahu adalah 25,6 Newton atau 4 akar 41 Newton. Lanjut ke pengukuran mikrometer sekrup. Gambar berikut menunjukkan hasil pembacaan skala pengukuran diameter bola kecil dengan menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukurannya adalah bisa dilihat di gambar. Dari skala utamanya yaitu 6,5 mm. Lalu skala nonisnya 0,44 mm. Maka hasil akhir dari pengukurannya skala utama ditambah skala nonius 6,5 mm ditambah 0,44 mm ketemu 6,94 mm. Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir, seorang anak berjalan lurus 3 meter ke barat. Yang atas, garis atas ini. Kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, turun 12 meter. Dan belok lagi ke timur sebanyak 19 meter. Gambar dan carilah perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Perpindahannya berarti dari titik ini ke titik akhir. Nah, dari titik ini ke titik akhir kita bisa mencari menggunakan Pitagoras. Menurut Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat, atau bisa menggunakan X. Ini Ustadz misalkan dengan X, kita diketahui bahwa A ini sejajar dengan arah ke selatan, maka A itu sepanjang 12 meter. Untuk yang panjang B ini bisa dicari dengan cara mengurangkan arah ke timur 19 meter dikurangi 3 meter. 3 meter yang ini tadi, maka 19 kurangi 3 ketemu 16 meter. Maka bisa dicari X sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 144 ditambah 256. X sama dengan akar 400. Akar 400 itu 20, maka X ketemu 20. Jadi perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah 20 meter. Maka X ini sisi miring ketemu 20 meter. Mungkin penjelasannya cukup sekian. Untuk tugas, beberapa anak belum mengerjakan. Jika memang ingin mengerjakan, masih Ustadz tunggu. Namun jika tidak ingin mengerjakan, silahkan. Untuk nilai tugas nanti Ustadz kosongi jika yang belum mengerjakan. Jika ada yang merasa masih belum mengerjakan tapi bingung soal keberapa, bisa ditanyakan ke Ustadz. Insyaallah nanti Ustadz jawab. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.